Halo guys, selamat kembali lagi di channel Stefano Otto. Hari ini gue mau membawa satu video mengenai sepak bola klub, bukan Euro 2024 lagi. Jadi kita itu mendengar ya isu-isu terbaru nih seputar transfer pemain. Kita tahu ya, Arsenal itu punya masalah di posisi back kiri yang diisikan oleh Alexander Zinchenko. Di musim pertama, setelah diboyong dari Manchester City, kelihatannya Zinchenko itu pemain yang bagus sekali ya. Sangat cocok dengan gaya inverted fullback yang ingin dimainkan oleh Mikel Arteta. Tapi di musim kedua, seiring waktu berjalan, Arteta itu menemukan ternyata Zinchenko itu nggak cuma membawa kualitas lebih secara ofensif, tapi dia juga membawa kelemahan dari segi defensif. Karena dengan pergerakannya Zinchenko yang kerap bergerak ke lini tengah Arsenal itu, dia itu seringkali meninggalkan ruang terlalu besar di posisi back kiri ini. Karena untuk bermain seperti inverted fullback, ya Zinchenko itu juga harus menemukan timing yang pas ya, kapan harus bergerak ke lini tengah. Dan dia juga nggak begitu memiliki kecepatan, akselerasi ya, untuk mundur, mengejar pemain sayap Liga Inggris, dan antisipasinya, level kedisiplinannya pun juga kurang ya untuk bisa mengisi peran ini. Jadi itulah yang ditemukan oleh Mikel Arteta, yaitu Zinchenko, walaupun mungkin nggak ada pemain yang lebih bagus daripada Zinchenko untuk memainkan peran ini di Arsenal saat ini, tapi dia pun juga sudah menciptakan lobang besar di Arsenal. Jadi kalau kita lihat ya, si Arteta itu adalah pelatih yang sangat perfeksionis. Bisa kita lihat dari cara dia ngegel rambut, cara pakaiannya, cara bertingkah, cara berbicara. Ini adalah orang yang perfeksionis. Dan orang perfeksionis melihat Zinchenko itu jauh dari perfect. Nah, itulah kenapa Arsenal langsung mengincar calon pengganti Zinchenko, yaitu back asal dari Italia, Riccardo Calafiori. Pemain dari Bologna ini yang sangat sukses musim lalu bersama Thiago Motta. Nah, pertanyaannya adalah, si Calafiori ini adalah seorang back tengah. Arsenal sekarang udah ada William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Apakah ada ruang lagi buat satu back tengah? Nah, itulah kenapa gue bawa-bawa si Zinchenko ini. Karena kita tahu ya, sekarang itu zamannya sepak bola modern. Posisi back kiri itu sering banget diisikan oleh back tengah. Di Arsenal, back kanan itu udah diisikan oleh back tengah, Ben White. Nah, back kiri ini dulu Kiwior musim lalu. Di Man City ada Josko Gvardiol. Jadi nggak ada masalah buat back tengah itu bermain di posisi back kiri. Toh, kalau ada cedera buat Saliba atau Gabriel, si Calafiori pun juga bisa langsung tenang aja masuk ke posisi back tengah ini. Nah, kita sekarang lihat kecocokannya si Calafiori itu di back kiri itu bagaimana. Oke, jadi kita lihat ya, gaya bermainnya si Calafiori ini memang dia menggunakan kaki kiri. Itu udah contreng hijau satu ya. Posisi back kiri bermain di posisi back kiri, ya kan, kecuali lu Gareth Southgate. Itu beda cerita. Dan kalau kita lihat dari latar belakang sejarahnya si Calafiori ini, dia itu memulai karirnya itu memang sebagai back kiri begitu. Cuma di musim lalu aja bersama Thiago Motta di Bologna dia mulai beroperasi di back tengah karena si Motta ini menemukan kualitasnya si Calafiori sebagai back tengah yang bisa ngedrive ke lini tengah, ke lini depan. Jadi itulah bisa kelihatan ya gambaran yang sudah ditemukan oleh si Motta. Dia itu melihat kalau si Calafiori ini bukan back tradisional yang cuma nongkrong di lini belakang aja, tapi dia itu mau lebih proaktif, ya bawa bola ke lini tengah kalau dia menemukan celah di lini tengah lawan. Nah, itu bisa kelihatan dari golnya Italia melawan Kroasia di Euro 2024. Gol yang dicetak oleh Mattia Zaccagni ini di-assist oleh si Calafiori. Nah, itu juga sama pergerakannya si Calafiori, dia itu ngedrive ke lini tengah ketika dia melihat celah,
dia bikin kombinasi 1-2 sama pemain setim, dan dia bawa bola lagi, menarik pergerakan back-back lawan, dan dia langsung memberikan assist ke Zaccagni. Jadi bisa kita lihat ya, playing style-nya ini, gaya bermainnya si Calafiori itu memang suka ngedrive ke lini tengah. Bisa kita lihat juga dari kontribusi assist ya. Dia itu sudah mencatat assist terbanyak di top 5 Liga Eropa, yaitu 5 assist. Jadi memang si Calafiori ini memang tipe defender yang sangat modern, yang sangat proaktif, bawa bola, dan ketika dia sudah berada di posisi berbahaya, dia juga bisa memberikan kontribusi assist. Tapi kita ini mau mengupas ya kecocokannya si Calafiori di Arsenal. Apakah dia bisa memainkan peran yang lebih bagus daripada Zinchenko kalau dia bermain sebagai inverted fullback di posisi kiri? Jadi kalau kita lihat ya, Calafiori di kiri, Gabriel, Saliba, Ben White, ada 4 back di lini belakang Arsenal. Ini udah kelihatan seksi banget sih, jujur ya. 4-4 ini sama-sama tangguh 1 lawan 1 gitu loh. Jadi kalau digabungin jadi satu unit, ini udah kayak benteng Takeshi, beneran. Tapi permasalahannya buat gue itu adalah apakah Calafiori ini bisa bermain seperti Zinchenko? Karena Zinchenko suka bermain seperti inverted fullback di posisi tengah ini. Nah, di posisi seperti ini agak berbeda dengan gaya bermainnya si Calafiori. Karena di posisi lini tengah seperti itu, dia harus menahan bola, menahan pressure dari tim lawan, dan punggung belakangnya pun juga menghadap ke gawang lawan. Sangat beda kalau Calafiori itu beroperasi di lini belakang, ya kan, di lini pertahanan, karena sudut pandangnya itu juga menghadap ke gawang lawan, dan dia bisa bergerak ke lini tengah ketika dia sudah menemukan ruang, ada yang kosong, nah dia baru ngedrive ke sana, ngedrive, bawa bola ke area sini, dan dia bisa memberikan assist lah atau memberikan umpan kunci dan sebagainya. Gaya bermainnya itu beda sama Zinchenko yang lebih sering nongkrong di lini tengah. Dan satu lagi permasalahannya buat gue ya, bukan masalah sih, tapi tanda tanya yang cukup besar adalah pemain Italia yang bermain di Liga Inggris. Kita coba ingat-ingat, siapa pemain Italia yang sukses besar sampai-sampai dianggap sebagai pemain legendaris. Yang gue ingat itu cuma Gianfranco Zola bersama Chelsea. Menurut gue dia yang paling sukses ya, yang berasal dari Italia. Dan mungkin Gianluca Vialli, dan itu pun juga gue nggak bisa bilang the greatest of all time di Liga Inggris begitu loh. Jadi memang pemain Italia itu bersifat beda sama dengan pemain Liga Inggris biasanya. Liga Inggris itu lebih bersifat kick and rush, sangat mengandalkan tenaga fisik ya, bermain dari ujung ke ujung. Nah, kalau pemain Italia itu dari segi pembinaannya ya, mereka itu lebih slow aja gitu loh. Lebih memfokus ke struktur tim, tapi nggak mencoba untuk melakukan counter attack kilat lah atau gimana. Mereka itu lebih bersifat hati-hati. Apakah si Calafiori ini ya dari pindah gaya bermain Italia tiba-tiba ke Liga Inggris, apakah dia bisa nyetel langsung? Itu pasti udah kayak kejutan luar biasa ya kan. Tapi ya kita nggak usah jauh-jauh amat ya buat cari contoh yang sukses. Contohnya si Jorginho ya, pemain Italia, walaupun dia berdarah asli Brasil, dia sukses-sukses aja bersama Arteta karena si Arteta itu udah menemukan peran yang pas buat si Jorginho ini. Nah, kalau si Arteta bisa menemukan peran yang cocok juga buat si Calafiori, kenapa enggak bisa sukses di Liga Inggris bersama Arsenal ya kan? Tapi ya mungkin walaupun memang hype-nya itu lagi tinggi-tingginya ya, si Calafiori ini, Arsenal itu ya lebih bagus, lebih bersabar begitu. Mungkin bisa aja si Calafiori ini nyetelnya itu di musim kedua atau bahkan musim ketiga, harus sabar gitu. Ternyata yang mengincar tanda tangannya si Calafiori ini nggak cuma Arsenal aja, ternyata ada Liverpool dan Juventus. Ya kalau yang ngincarnya Arsenal yang maklum lah, itu adalah pemain yang biasa-biasa aja ya kan. Kalau pemain bagus ya pasti diincar sama tim-tim keren di Eropa begitu. Yang pertama si Liverpool ini juga lagi mencari
penggantinya Van Dijk. Mereka juga butuh pemain pelapis di back kiri ya, kalau si Robertson cedera kayak musim lalu. Jadi Calafiori ini sebetulnya lumayan cocok di sistemnya si Arne Slot. Terus juga ada Juventus ya. Nah, daya tariknya Juventus itu ya kita tahu ya. Juventus itu memang tim terbesar di Italia ya secara sejarah begitu, dan mereka baru saja menandatangani Thiago Motta sebagai pelatih barunya. Pelatih lamanya yang membawa ketenarannya si Calafiori. Itulah daya tariknya. Dia bisa bermain di level yang lebih tinggi bersama pelatih yang sudah mempercayainya, yang sudah mengerti kualitasnya, mengerti gaya bermainnya. Itu mungkin nilai positifnya Juventus ketimbang Arsenal. Jadi ya kira-kira begitulah analisanya Riccardo Calafiori kalau dia jadi pindah ke Arsenal. Coba kasih pendapat kalian, apakah kalian merasa Calafiori bisa sukses bersama Arsenal? Kalau dari namanya pasti sukses. Tapi ya itu, teori sama praktek itu beda. Dan yang pastinya buat para Gunners, kaum Hawa kayaknya bakal suka banget nih sama si Calafiori ya. Jadi ya kira-kira begitu. Kalau kalian ada opini atau pendapat, langsung aja drop di komen di bawah. Dan yang terakhir juga jangan lupa klik like dan subscribe, karena ini pastinya akan sangat membantu channel ini. Oke guys, jadi sampai di sini aja video Riccardo Calafiori ke Arsenal. Belum here we go, baru analisanya aja.